Sobat Sejarah, di sini kami dari SMA Negeri 3 Martapura ingin mengenalkan awal mula datangnya Jepang ke Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Ferendika Sagopin dari kelas 11A sebagai host dan juga ini presenter saya. Saya Arya Yudha Nandiardana sebagai narasumber 1. Saya Mai Bagas Nurcaya sebagai narasumber 2. Jadi waktu awal Jepang masuk Indonesia itu rakyat Indonesia itu gimana? Apakah mereka ngelawan atau mereka awalnya menerima dengan hangat Jepang waktu masuk itu? Tentunya rakyat Indonesia pasti melakukan perlawanan terhadap Jepang karena mereka datang ke Indonesia itu bukan untuk seperti hanya berkunjung, ternyata untuk menjajah Indonesia. Bagaimana awal perlawanan ini rakyat Indonesia waktu Jepang itu datang? Perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Jepang terjadi di berbagai daerah dengan bentuk dan hasil yang berbeda-beda. Yang pertama melakukan perlawanan itu di Aceh, dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil, seorang ulama dan pemimpin pesantren. Latar belakang kebijakan Jepang yang memaksa rakyat Aceh melakukan seikere, yaitu penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan membungkukkan badan ke arah Tokyo yang bertentangan dengan ajaran Islam. Perlawanan berakhir dengan kekalahan, namun semangat perlawanan tetap hidup di Aceh. Selain di Aceh ada berapa daerah yang melakukan perlawanan? Masih banyak daerah lainnya, yaitu salah satunya perlawanan di Singaparna, yaitu di Jawa Barat, yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, seorang ulama karismatik. Latar belakang beliau yaitu kebijakan Jepang yang memaksa rakyat Singaparna melakukan seikere dan memperlakukan rakyat dengan kasar. Hasilnya perlawanan berakhir dengan kekalahan. Kiai Haji Zainal Mustafa ditangkap dan dihukum mati. Selain dua daerah di Indonesia yaitu Aceh dan juga Jawa Barat, apakah ada lagi daerah yang dijajah oleh Jepang? Tentu ada. Perlawanan di Biak, Papua dilakukan secara kolektif oleh penduduk lokal. Dilatar belakangi kebijakan Jepang yang menguras sumber daya dan memaksa penduduk untuk bekerja tanpa henti. Bisa disebut juga Romusha. Hasilnya perlawanan berakhir dengan banyak korban jiwa, namun Jepang kesulitan mengendalikan penduduk setempat. Selain di Papua juga ada di mana lagi? Ada di Blitar, Jawa Timur, yang dipimpin oleh Supriyadi, pemimpin PETA, pembela tanah air. Latar belakangnya kebijakan Jepang yang melakukan kekejaman dan eksploitasi terhadap rakyat. Hasilnya perlawanan gagal, namun membakar semangat nasionalisme di kalangan rakyat dan tentara Indonesia. Selain empat itu, apakah masih berlanjut kekejaman Jepang waktu berada di Indonesia? Masih berlanjut, dan rakyat Indonesia pun melakukan perlawanan lagi di Kalimantan Barat, dipimpin oleh Sultan Hamid II dan para tokoh Dayak serta Melayu. Latar belakangi kebijakan Jepang yang melakukan tekanan dan kekejaman terhadap rakyat. Hasilnya, perlawanan berakhir dengan kekalahan, namun menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk melawan penjajahan. Nah, itu tadi kan perlawanannya. Misalnya dampak waktu kependudukan Jepang menduduki Indonesia bagaimana? Dampaknya yaitu selama 3,5 tahun menduduki Indonesia, Jepang membawa banyak perubahan bagi kehidupan rakyat pribumi. Jepang dikenal sebagai penjajah yang kejam karena melaksanakan kerja paksa atau Romusha, menyiksa serta membuat rakyat Indonesia kelaparan dan sengsara. Meski begitu, ada juga dampak positif dan dampak negatif dari pendudukan Jepang di Indonesia. Oke. Terima kasih telah mengedukasi kami untuk menjelaskan awal mula Jepang hingga akhir. Sekian dari kami. Saya Ferendika Sagopin sebagai host mengakhiri. Dan saya Arya Yudha sebagai narasumber 1. Terima kasih. Dan saya
yang bernama Mai Bagas Nur Cahya sebagai narasumber 2 juga berterima kasih banyak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.